Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Hami, pada konten kali ini. So, I will describe about simple past tense. Saya ingin mendeskripsikan tentang salah satu tenses, yaitu simple past tense. Izin saya share screen. Oke, simple past tense. Ini adalah tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana tenses ini adalah bentuk tenses yang menceritakan tentang masa lalu. Telling about past activity. Maybe you wanna tell about experience. You wanna tell about something that you did in the past times. Jadi ketika mau menceritakan kegiatan yang telah lewat, kamu bisa menggunakan bentuk tenses ini. So the definition of these tenses is used to describe action that occur at a specific time in the past. Adalah tenses di mana mendeskripsikan sebuah kegiatan atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Karena sebenarnya ada tiga bentuk waktu ya. Sekarang, masa lalu, dan waktu yang akan datang. Jadi untuk simple past tense is focus on action that occur at a specific time in the past. Jadi apapun kegiatan yang kamu telah kerjakan di waktu yang lampau, maka harus menggunakan simple past tense. Sekarang bentuknya seperti apa? If you wanna make a sentence based on simple past tense. Jika ingin membuat sebuah kalimat berdasarkan simple past tense, itu satu ciri khas ya, menggunakan kata kerja kedua. Misalnya, I went to Banjarmasin yesterday, atau I did my homework last night, atau uh, I spoke English this morning. Yang mana bentuknya itu subjek, verb to, dan mungkin ada tambahan kata lain. Tetapi jika dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, kamu bisa menggunakan to be, bentuk kedua, yaitu was dan were. Ya, seperti ini. Kamu bisa menggunakan to be, was, atau were. Contoh kalimatnya. Anggaplah kamu dulu seorang siswa ya. Dan sekarang mungkin sudah bekerja gitu ya. I was a student at university last year. Saya ulangi. I was a student at university. I was a student university last year. Saya adalah mahasiswa tahun lalu. Berarti kan dia sekarang sudah lulus, mungkin, atau dia sudah kerja. Jika to be subjeknya adalah I, atau she, atau he, atau it, dia menggunakan was. Yang menggunakan were siapa? Yang menggunakan were itu subjeknya you, they, dan we. You were, you were at Palangkaraya last night. You were at Palangkaraya last night. Kamu berada di Palangkaraya malam tadi. Jika dibuat ke bentuk pertanyaan, maka was dan were ini dia posisinya di depan.
Misalnya, apa kamu sakit kemarin? Were you sick yesterday? Nah, were you sick yesterday? Nah, itu salah satu contoh ya dari kalimat dalam bentuk simple past tense. Intinya apa? Intinya menggunakan kata kerja kedua. Jika tidak ada kata kerja, maka to be bentuk kedua yaitu was dan were. Kita lanjut. Hmm. Ini sudah saya buatkan tabelnya supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Contoh kata yang kita gunakan adalah walk, play dengan talk. Walk ini bentuk keduanya adalah walk. Kalau play, played. Kalau talk, talk. Dan dia dibuat ke bentuk kalimat. Misalnya, I walk to the store. They play soccer. Atau she talk to her friend. Saya berjalan ke toko. Walaupun dia tidak menuliskan bentuk waktu, tapi orang sudah paham. Berarti pada waktu yang lewat, dia berjalan ke toko itu. Sehingga dia menggunakan I walk to the store. Kalau kalimat yang kedua, they play soccer. Mereka bermain bola. Mungkin bermain bolanya entah itu kemarin atau tadi pagi atau minggu lalu ya. Intinya waktu yang telah lewat. Dan perhatikan bentuk bentuk kata kerjanya. Ini bentuk kata kerja kedua. Kebetulan kata work, play dengan talk ini adalah kata kerja beraturan atau regular verbs. Lawan dari regular verbs itu irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Biasanya yang beraturan itu diakhiri dengan ed atau d. Tapi berbeda dengan irregular verbs itu dia berubah-ubah bentuknya. Makanya disebut dengan kata kerja tidak beraturan. Nah, ini contohnya. Seperti go itu bentuk pertama menjadi when. We went to the movie. Kami pergi ke bioskop. Berarti dia menceritakan kegiatan di masa lalu dengan menggunakan we went to the movie. Eat menjadi ate, makan ya. He ate breakfast. Dia sarapan. See menjadi saw atau melihat. They saw the exhibition. Exhibition itu pameran. Jadi perubahan kata kerja tidak beraturan ini eh, tidak tidak berakhiran ed. Dia memiliki bentuk sendiri. Yang mana mungkin kalau cara waktu saya dulu menghafalnya, how to memorize irregular verbs, saya kumpulin kata-kata yang irregulars, kemudian I wrote on the paper, saya tuliskan di kertas, I put on the wall. Saya tempel di dinding sehingga every day when I get up, I look the irregular verbs on the wall. Jadi saya lihat setiap pagi itu setelah bangun tidur, saya lihat untuk coba menghafalnya. Cuma melihat aja, dengan melihat kemungkinan akan ingat gitu ya. Tapi every day, secara berulang-ulang, tidak hanya sekali. Oh, adalah contoh-contoh kata kerja yang tidak beraturan yang masuk kategori simple past tense. Nah, apa kegunaan dari simple past tense? Pertama, ketika ingin menggunakan simple past tense, kamu menceritakan kegiatan yang telah selesai, yang telah selesai di waktu yang lampau. Makanya dituliskan di complete actions, kegiatan yang telah selesai, yang telah lengkap. Nah, itu bisa menggunakan simple past tense. Dan yang kedua, historical events. Nah, you wanna tell about historical events. Ingin menceritakan kegiatan yang berkaitan dengan sejarah. Nah, seperti cerita perang misalnya ya. Mungkin cerita Nabi juga boleh ya.
the prophet story. Atau cerita pengalaman hidup kalian. Itu kan juga sejarah. Sejarah hidup. Jadi historical events. Dan yang terakhir, specific time reference. Jadi menceritakan kegiatan yang selesai, kemudian kamu sebutkan secara spesifik waktunya. Seperti ini kan, I graduate in 2010. Saya lulus pada tahun 2010. Artinya pada tahun 2010, 2010, itu saya sudah lulus. Sekarang tidak lagi dia sekolah. Jadi dia sebutkan specific times. Sehingga itu masuk ke dalam kategori simple past tense. Nah, selanjutnya em, ini ada contoh tambahannya dari kalimat yang based on simple past tense. She visit Paris last summer. Dia mengunjungi Paris ya, liburan. Last summer, musim panas lalu. They finished their homework yesterday. They finish. Ini penggunaan kata kerja keduanya finish. Menyelesaikan. Finish their homework yesterday. Mereka menyelesaikan PR-nya kemarin. Dan terakhir, I saw a beautiful sunset last night. Tadi malam. Itu beberapa contoh tambahan dari tenses bentuk simple past tense. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mengenai simple past tense dan saya simpulkan di sini eh jika ingin menceritakan kegiatan yang telah lewat, maka gunakanlah simple past tense dengan bentuk subjek kemudian kata kerja kedua. Ada yang beraturan, regular verbs, yang biasanya diakhiri dengan ed atau d, dan ada irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Seperti tadi ya, ada go menjadi went, ada do menjadi did, ya, ada have menjadi had, ada eat menjadi ate. Jadi memang harus apa ya namanya, diingat, dilatih. Saran saya ketika saya dulu menempel di dinding ya, kamar. Jadi almost every day you look the irregular verbs. It will help you to memorize. Itu akan membantu kalian untuk mengingatnya. Oke, itu saja dari saya. See you next channel about English subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.